Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad faj'alana fi darud da'wat wal irsyad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad qudwatina fid da'wat wal irsyad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alladzina jahadu fid da'wat wal irsyad fafazu fid dunya wal mi'ad. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah sepantasnya bagi seorang hamba bersyukur dan janganlah sekali-kali kufur kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah merupakan kalimat sederhana namun mewakili ungkapan hati yang terdalam sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya lah kita bisa menghembuskan nafas ke tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Manisnya Beribadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seringkali kita sholat 5 waktu per hari akan tetapi kita tidak merasakan khusyuk di dalamnya. Seringkali kita berpuasa di siang hari akan tetapi kita tidak merasakan tulus menjalankannya. Dan apa saja ibadah yang sering kita lakukan akan tetapi kita tidak pernah merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah di dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarangkan oleh Imam Al-Ghazali ditemukan bahwa semua ini akibat berbuat dosa dan meninggalkan taubat. Saya ulangi, semua ini akibat buruknya berbuat dosa dan meninggalkan taubat. Karena dosa menodai, mengotori hingga merusak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti gelas kotor yang diisi oleh air susu. Karena kotoran itu akan merusak lainnya. Hal itu mengisyaratkan kepada bapak dan ibu dan saya juga agar tidak hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita jangan lupa membersihkan diri, menyucikan diri untuk berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon ampun kepadanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarangkan oleh Imam An-Nawawi terdapat sabda Rasulullah yaitu, ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fi yaumi mi'ata marrah, yang artinya, wahai sekalian manusia, bertaubatlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepadanya dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Nabi Muhammad SAW yang ibadahnya tidak diragukan lagi dan bahkan tidak mungkin
berlaku maksiat dan bahkan juga sudah dijamin masuk surga, akan tetapi dia masih senantiasa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia biasa yang masih bergelimang dosa, bahkan belum tentu masuk surga. Bagaimana mungkin kita ingin manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita saja masih enggan untuk mengakui kesalahan dan bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menanti seorang hambanya untuk bertobat. Allah tak peduli dosa kita setinggi langit. Allah juga tak peduli dosa kita sedalam lautan. Dan Allah juga tak peduli seberapa banyak dosa kita, agar kita seorang hamba bersungguh-sungguh untuk bertobat kepadanya. Sebagaimana firman Allah yang tertulis dalam Quran surah An-Najm ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, yang artinya sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Bahkan Allah menyukai jika kita bertobat kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang menyucikan diri dan bertobat kepadanya. Sebagai kesimpulan, di bulan Ramadan ini marilah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan banyak kebaikan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena hanya Allah lah Maha pemilik kesempurnaan. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum